Perbedaan outline oklusal molar rahang atas dan rahang bawah. Molar rahang atas berbentuk jajaran genjang kecuali molar 3 yang berbentuk jantung atau bervariasi. Lalu molar rahang bawah berbentuk hampir bujur sangkar. Groove H. Perbedaan molar bawah yaitu permukaan oklusal M1 atau molar 1 berbentuk persegi panjang, molar 2 bujur sangkar, dan molar 3 bervariasi. Corak development groove M1 berbentuk M, M2 berbentuk plus, M3 bervariasi. Gigi molar 1 terdapat 5 cups, gigi molar 2 terdapat 4 cups, dan gigi molar 3 bervariasi. Akarnya membelok ke distal. Terus di sini ada perbedaan banyaknya cups. Kalau molar 1 itu dia ada 5 cups. Yang pertama, 1 cups mesiobukal, 1 cups distobukal, 1 cups mesiopalatal, 1 cups distopalatal, dan 1 cups karabelnya. Terus untuk molar 2 itu dia ada 4 cups. Yang pertama itu ada mesiobukal, yang kedua ada 1 cups distobukal, terus 1 cups mesiopalatal, dan 1 cups palatal. Terus untuk molar 3 dia ada 3 cups, 1 cups mesiobukal, 1 cups distobukal, dan 1 cups palatal. Sekian yang dapat saya jelaskan dari molar 1, 2, 3 dari pandangan distal. Jumlah akar molar rahang atas dengan molar rahang bawah. Molar rahang atas molar 1 3 akar, yaitu 1 akar mesiobukal, 1 akar distobukal, dan 1 akar palatal yang panjang berbeda dan memancar sekali. Molar 2 rahang atas 3 akar, 1 akar mesiobukal, dan 1 akar distobukal yang bersatu dan membelok ke distal, serta 1 akar palatal. Molar 3 rahang atas bervariasi. Molar rahang bawah, molar 1 rahang bawah memiliki 2 akar, yaitu akar mesial dan akar distal. Molar 2 rahang bawah 2 akar mesial dan akar distal yang hampir paralel. Molar 3 bervariasi, umumnya bersatu dan membelok ke distal. Terima kasih. Nama saya Salofania Salsadula, NIM 25. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan premolar dan molar. Pada gigi premolar terdapat tonjolan di mahkotanya dan memiliki 2 buah akar. Gigi premolar orang dewasa terdapat 4 buah di rahang bawah dan atas. Dan pada gigi geraham belakang atau urat bertugas untuk menghasilkan dan menghaluskan makanan. Pada gigi ini juga terdapat perbedaan ukuran di mahkotanya. Ukuran mahkota molar lebih besar dan lebar. Cups premolar itu cuma 2, sedangkan molar itu banyak. Sekian, terima kasih. Udah. Morfologi gigi molar pada pandangan mesial. Yang pertama, garis servikal membengkok oklusal 1 mm. Lalu garis luar bukal dari mahkota membengkok keluar dari garis servikal setengah mm sampai sepertiga panjang cups bukal. Kemudian membengkok ke dalam ujung cups yang terletak 1 garis dengan apex akar mesiobukal. Ini garis luar palatal mahkota adalah 1 lekukan dari garis servikal sampai tonjolan palatal. Kemudian cembung untuk cups kelima yang terletak 1 garis dengan apex akar palatal. Ini lalu berjalan dari cups kelima sampai ke ujung yang terletak palatal dari bifurkasi akar
Garis luar oklusal dari ujung kaps ke servikal dan bertemu dengan ujung kaps lainnya. Morfologi molar 2 rahang atas. Yang pertama, panjang mahkota lebih kecil. Kaps kelima tidak ada. Lalu akar-akarnya yang terletak dalam batas-batas lebar mahkota. Morfologi gigi molar 3 rahang atas. Yang pertama itu akar-akarnya menjadi satu dan runcing. Bifurkasi akar terletak pada sepertiga bagian apikal dari akar. Morfologi gigi molar 1 rahang bawah. Yang pertama, garis luar servikal bengkok sedikit dan berakhir 1 mm lebih tinggi pada lingual daripada bukal. Garis luar bukal mahkota cembung di atas garis servikal, kemudian lurus sampai ujung kaps bukal. Lalu yang ketiga, garis luar lingual mahkota cembung seluruhnya dengan puncak kurva sepertiga tengah mahkota. Gambaran permukaan ini diselesaikan dengan garis luar kaps bukal dan lingual serta ridge marginal mesial. Kaps bukal lebih rata dan kaps lingual lebih tajam dan tinggi. Lalu hanya terlihat akar mesial karena akar ini lebih lebar dari akar distal. Lalu garis luar bukal akan hampir lurus menuju ke bawah sampai setengah panjang akar, kemudian membengkok tajam terus lurus sampai ke apexnya yang bundar terletak setengah lebar buko lingual. Yang terakhir, garis lingual akar merupakan sambungan dari garis lingual mahkota, mulai dari garis servikal kurvanya ringan. Morfologi molar 2 pada panjang mesial. Sebagian akar distal dapat terlihat karena bentuk akar mesial yang mangkuk. Morfologi molar 3 rahang bawah, yaitu akar distal dapat terlihat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Diadina Nafifah, NIM 22124010. Di sini saya akan menjelaskan morfologi molar 1, 2, 3 rahang atas dan rahang bawah. Di sini saya akan menjelaskan dari pandangan distal. Ini gambar molar 1, molar 2, dan molar 3. Morfologinya molar 1 rahang bawah itu ada 1. Sebagian permukaan oklusal dapat terlihat sehingga garis luar semua kaps dapat digambar. 2. Garis vertikal tidak rata membengkok ke akar di bawah pusat mahkota buko lingual. Yang ketiga, akar distal lebih banyak buko lingual dari akar mesial sehingga suatu garis digambar sejajar dan tepat dalam garis luar lingual dari akar mesial untuk memperlihatkan perbedaan lebarnya. Kalau untuk yang molar 2 rahang bawah itu ada 3 juga. Yang pertama, tidak ada kaps distal, garis servikal berombak. Terus yang ketiga, sebagian akar mesial terlihat pada sisi bukal. Terus yang ketiga, molar 3 rahang bawah ada 2, mahkotanya lebih sempit, buko lingual akarnya lebih pendek. Terus kalau untuk pandangan distal, molar 1, 2, 3 rahang atas, ini untuk gambarnya ini molar 1, molar 2, dan ini molar 3. Morfologinya molar 1 rahang atas itu juga ada 3. Yang pertama, garis servikal hampir lurus dengan sedikit pembengkokan. Yang kedua, sebagian kaps mesiobukal dapat dilihat dekat kaps distobukal. Ujung kaps distobukal terletak satu garis dengan apeks akar distobukal. Terus yang ketiga ada akar distobukal dapat terlihat semua di atas akar mesiobukal, lebih langsing dari akar mesiobukal sehingga sebagian akar mesiobukal dapat terlihat. Titik di mana akar distobukal dan palatal langsung terletak pada pusat mahkota. Kalau untuk molar 2 rahang atas itu juga ada 3. Yang pertama, kaps distobukal lebih kecil dari kaps mesiobukal sehingga kaps ini mungkin terlihat. Yang kedua, ada kaps mesiopalatal tidak terlihat. Yang ketiga, apeks akar palatal terletak pada garis yang membagi kaps distopalatal. Terus kalau yang molar 3 rahang atas itu ada 2. Yang pertama, sebagian permukaan bukal terlihat. Terus yang kedua, sebagian permukaan oklusal mungkin terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Alayubi,
NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan jumlah akar molar rahang atas dengan molar rahang bawah. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan morfologinya terlebih dahulu. Molar 1 rahang atas, gigi ini adalah gigi terbesar di rahang atas, mempunyai 4 kaps yang bertumbuh baik dan 1 kaps tambahan yang disebut kaps kelima atau kaps Carabelli. Pada bagian palatal dari kaps mesiopalatal, gigi ini mempunyai 3 akar dan jelas terpisah pada apexnya. Dari pandangan bukal, garis servikal hampir lurus hanya melengkung sedikit ke arah oklusal pada bagian mesial dan distal. Garis mesial dari mahkota sedikit cekung di atas titik kontak relatif lebar pada sepertiga oklusal dan dari tengah, kemudian menuju ujung kaps mesiobukal dengan garis cembung. Kaps luar distal mahkota adalah cembung seluruhnya. Daerah kontak terletak lebih dekat pada pusat garis sepertiga tengah. Garis oklusal merupakan 2 garis pendek lurus atau sedikit cekung dan bertemu pada groove bukal pada pusat mahkota. Mesial distal. Panjang kaps pada groove 1/5 panjang mahkota. Kaps mesiobukal lebih lebar dan kaps distobukal dari kaps distobukal. Kaps mesiopalatal harus digambar di antara bifurkasi dan kaps bukal. Molar 2 rahang atas, gigi ini erupsi pada usia 11-13 tahun. Molar 2 rahang atas adalah gigi ke-7 dari garis tengah. Karena tugasnya sama dengan molar pertama, coraknya juga sama, memiliki 3 akar, 2 bukal dan 1 palatinal. Kalau dari pandangan bukal, mahkotanya lebih pendek, kaps distobukal lebih kecil, akar kelihatan lebih panjang, dan apeks akar mesiobukal terletak 1 garis dengan groove bukal dari mahkota. Molar 3 rahang atas, gigi ini erupsi pada usia 17-22 tahun. Gigi ini lebih kecil dan pertumbuhannya tidak begitu baik serta terdapat variasi. Molar ketiga atas mempunyai banyak variasi seperti ukuran, bentuk maupun posisi. Jika dari pandangan bukal, mahkotanya lebih pendek cervico-oklusal dan lebih sempit mesiodistal. Akarnya menjadi 1 dan berfungsi sebagai 1 akar besar. Garis luar mesial dari akar membengkok ke distal sehingga apexnya terletak distal dari pusat mahkota. Molar 1 rahang bawah, gigi ini erupsi pada usia 6 tahun, merupakan gigi ke-6 dari garis median. Pada umumnya gigi ini adalah gigi yang terbesar di rahang bawah. Mempunyai 5 kaps yang bertumbuh baik, yaitu 2 kaps bukal, kaps mesiobukal, kaps distobukal, 1 kaps distal, dan 2 kaps lingual. Kaps mesiolingual dan distolingual mempunyai 2 akar yang bertumbuh baik, yaitu 1 mesial dan 1 distal dan terpisah pada apexnya. Dari pandangan bukal, garis servikalnya adalah suatu lekukan yang membengkok sedikit ke apikal. Garis mesial dari mahkota hampir lurus dari serviks ke daerah kontak yang terletak pada sepertiga mahkota. Cembung daerah kontak bersambung dengan garis luar kaps mesiobukal. Garis luar distal mahkota sama dengan garis luar mesial. Puncak kurva daerah kontak lebih rendah karena kaps distobukal dan mesiobukal terpisah oleh groove mesiobukal. Kaps distal dan kaps distobukal terpisah oleh groove distobukal. Kaps mesiobukal dan kaps bukal hampir sama lebarnya mesiodistal. Kaps distal lebih kecil, kaps lingual lebih tinggi, maka dapat terlihat dari bukal jika posisi gigi vertikal. Kaps bukal lebih bundar jika dibandingkan dengan kaps lingual. Molar 2 rahang bawah, gigi ini erupsi pada usia 11-13 tahun. Gigi ini adalah gigi ke-7 dari garis median. Karena gigi ini membantu molar pertama bawah dalam tugasnya, maka bentuk fungsionalnya sama dengan molar pertama. Dari pandangan bukal, mahkotanya tidak begitu panjang, cervico-oklusal kaps bukal hampir sama besarnya. 2 akarnya tidak begitu besar, akar-akarnya hampir sejajar. Akar distal seringkali lebih panjang dari akar mesial. Molar ketiga rahang atas, rahang bawah, giginya erupsi pada usia 17-20 tahun. Molar ketiga ini sering tidak teratur tonjol maupun bentuk facial oklusalnya. Gigi ini adalah gigi ke-8 dan gigi terakhir dari garis median. Dari pandangan bukal,
mahkotanya lebih sempit pada mesiodistal. Akar-akar yang menjadi satu bertugas sebagai satu akar dan lebih pendek cervicoapikal. Apexnya terbagi dua, akarnya membengkok ke distal sehingga apexnya terletak distal dari pusat mahkota. Molar 1, posisi relatif delta, corak grup, ukuran mahkota mesiodistal dibandingkan mukolingual, terdapat 2 kaps disto dan bukal, mahkotanya meruncing ke lingual. Molar 2, groove occlusal terletak di tengah mahkota sehingga pin sentral terbentuk di pusat. Garis luar dan ridge marginal seperti bujur sangkar. Molar 3, mahkotanya lebih pendek, mahkota mengecil ke distal dan terlihat lebih banyak groove tambahan. Bukal palatal seimbang, jumlah akar 3 kaps molar 1 sebanyak 5 kaps, molar 2 sebanyak 4 kaps, molar 3 bervariasi atau 3 kaps. Pandangan oklusal yang satu berbentuk belah ketupat, molar 2 bibir genjang, molar 3 bentuk jantung. Corak development groove H. Perbedaan molar bawah yaitu permukaan oklusal M1 atau molar 1 berbentuk persegi panjang, molar 2 bujur sangkar, dan molar 3 bervariasi. Corak development groove M1 berbentuk M, M2 berbentuk plus, M3 bervariasi. Gigi molar 1 terdapat 5 kaps, gigi molar 2 terdapat 4 kaps, dan gigi molar 3 bervariasi. Akarnya membelok ke distal.